Nilai merupakan hasil faktual yang diperoleh siswa setelah pembelajaran. Untuk menilai hasil praktek siswa, seperti membuat kursi dalam praktek kayu, maka alat ukur penilaian. Kata kuncinya di soal ini adalah alat ukur penilaian untuk hasil praktek. Nah, ini lebih tepat adalah pakai lembar penilaian. Ada yang mau ditambahkan, teman-teman? Sudah cukup, Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Terdapat berbagai jenis media pembelajaran yang dapat digunakan. Salah satu media yang termasuk dalam klasifikasi media teks. Nah, ini media teks ya yang dimaksudkan. Itu apa? Jelas di sini kata kuncinya adalah media teks yang berupa teks ya, tapi menggunakan media. Bukan seperti textbook. Jadi jawabannya adalah e-book. Ini kayaknya pedagogi semua betul deh. Enggak, Mbak. Enggak, Bu, saya jelek ya. Ya, coba kita bedah satu-satu. Nomor 3. Seorang guru pada abad 21 harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat dan efektif untuk menyajikan materi. Banyak model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan sebagai berikut, kecuali. Nah, di sini adalah kooperatif. Memang model pembelajaran itu banyak sekali ya, hampir ada 40 lebih lah. Tapi kan yang umumnya kita pakai itu yang kita kenal ya, seperti PJBR, kemudian Discovery, kemudian kooperatif dan lain sebagainya. Nah, yang tidak menggunakan kooperatif kerjasama, dilakukan bersama-sama itu yang mana? Di sini adalah jawabannya adalah PBL. Ini sebenarnya mungkin bisa pakai diskusi, tapi untuk sintaksnya tidak tertulis atau mewajibkan bahwa ini harus dilakukan secara kerjasama. Jadi ini seperti pilihan gitu. Kalau STAD itu ada yang tahu nggak ya teman-teman? STAD. Ada yang tahu? Ini juga kerjasama sebenarnya. Jadi student, T-nya itu saya lupa kayaknya. Tapi E-nya itu achievement, D-nya itu division. Jadi intinya ini juga seperti yang lain, yaitu pembelajaran kooperatif. Ya. Jigsaw juga ya. Jigsaw itu ke cooperative learning. Kemudian group investigation itu juga kerjasamanya. Lanjut. Nomor 4. Salah satu tugas guru sebelum pembelajaran yaitu menyusun perangkatnya. Pada RPP, guru harus mampu merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Aspek paling penting dalam merumuskan indikator dan tujuan adalah, ya ini teman-teman pasti juga sudah sangat memahami ya, ABCD itu. Untuk mengetahui yang paling penting di sini ya, kata kuncinya adalah yang paling penting merumuskan indikator itu ada di perubahan perilakunya. Ini karena ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi siswa bisa menganalisis, siswa bisa menyimpulkan, siswa bisa menjelaskan, menyampaikan. Nah, itu yang menjadi aspek paling penting dalam merumuskan indikator kita. Nomor 5. Salah satu model pembelajaran untuk memecahkan suatu masalah dari materi pembelajaran adalah PBL. Langkah-langkahnya ini hampir menyerupai, tapi kalau kita sudah sangat hafal dengan sintaksnya 1 sampai 5, teman-teman pasti langsung bisa menjawab dengan benar. Ya, orientasi, mengorganisasi, kemudian menyelidiki, menyajikan dan mengevaluasi. Kalau yang atas, ada yang tahu sintak apa ya? Learning kayaknya. Apa? Ini kan sebenarnya cuma dibolak-balik ya. Kan sama ya, ada apa? Menyajikan itu kayak discovery learning kayaknya. Yang mana Mbak, yang B ya? Yang B ya, discovery learning apa? Yang A ya, aku kayak bingung. Intinya ada
Iya, yang kalau yang A itu hanya di balik kok. Itu sebenarnya di PPL tapi urutannya di ini dibolak-balik. Jadi semacam kayak jebakan gitu loh. Kalau PPL itu intinya itu diorganisasikan dulu, Ya. Iya, nanti membuat seperti apa pertanyaan gitu ya atau masalah supaya setelah itu diselidiki sama anak-anak. Itu ya, mungkin Mbak Sinta ada tambahan lagi? Cukup, Bu. Oke. 6. Dalam pembelajaran guru tidak hanya dituntut untuk berkomunikasi dengan siswa, juga perlu komunikasi dengan orang tua wali siswa. Jenis komunikasi yang tepat dilakukan guru yaitu tatap muka, karena di sini sebenarnya bukan hanya guru ke orang tua. Ya. Gimana? Itu salah tadi, karena saya mikirnya baru pandemi toh, jadi nggak bisa tatap muka. Akhirnya saya pakai melalui telepon. Oh gitu. ini nganu Mbak berarti ya, soalnya itu apa ya, tidak melihat kondisi sekarang mungkin ya. Jadi guru itu tidak hanya menelpon orang tua menyampaikan anaknya bla bla bla, harus tatap muka gitu, mengundang secara langsung. Ya. Tapi sebenarnya ini nggak cuman dalam situasi sekarang ya, siapapun misalkan kita juga komunikasi dengan orang lebih enak mungkin tatap muka, lebih jelas. Nggak apa-apa Mbak Yasinta sudah benar sih sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang ya, tapi ini sifatnya umum. Iya. Itu juga soalnya kan memang saya yang salah kalau misalnya dalam kondisi pandemi ini ya, baru jawabnya melalui telepon. Nggak apa-apa Mbak, udah tanggap situasi kok sebenarnya. Next, setuju ya. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah mengetahui perubahan perilaku kognitif, afektif, psikomotorik siswa setelah pembelajaran. Untuk mengukur perubahan perilaku tersebut dituangkan dalam RPP pada komponen apa? Jelas sekali ini ada di penilaian. Jadi kita kan kalau melakukan kegiatan pembelajaran, penilaian itu juga salah satu unsur sangat penting sekali untuk disampaikan juga, meskipun anak-anak setiap pembelajaran itu mereka juga punya hak untuk mengetahui penilaian apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran itu. Nah, ini juga kayak semacam pesan itu yang saya terima dari dosen dosen pembimbing dan guru pamong di kelompok saya itu, bahwa penilaian itu juga harusnya kita sampaikan gitu ketika praktek, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya tujuan pembelajaran, manfaatnya, tapi anak-anak juga harus tahu, aku hari ini mendapatkan penilaian apa gitu. Tapi saya yakin teman-teman juga sudah menyampaikan sih ya. Gitu ya. Lanjut, nomor 8. Salah satu model pembelajaran yang dianjurkan dalam pembelajaran abad 21 yaitu saintifik. Berikut merupakan jenis tahapan yang dilakukan pada pembelajaran saintifik kecuali menyampaikan. Jadi bukan menyampaikan ya, tapi lebih ke mengkomunikasikan. Ya. 5M atau 6M sekarang. Ini Mbak Yasinta yang hafal nih kalau 5M apa 6M? 5M ya. Iya. Ini ya jelas sekali ada di sini. Menanya iya, mengamati iya, mensosialisasikan iya, mengkomunikasikan, menalar. Yang nyampaikan bukan ya. 9. Saya usahakan jam 1 selesai ya, biar bisa istirahat teman-teman. Metode pembelajaran yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah adalah kooperatif tipe jigsaw. Berikut merupakan prosedur pembelajaran dengan tipe jigsaw, yaitu, nah ini juga tadi saya agak bingung nih di sini, karena dibolak-balik. Bu, kata kuncinya itu kayaknya kelompok ahli kembali ke diskusi kelompok asal. Oh. Jadi kita intinya sepertinya itu kata kuncinya mengambil
kita belajar di kelompok ahli, terus Ya. kita menyalurkan ke kelompok asalnya gitu. Kayaknya Oh iya iya. Iya. Oh iya, saya jadi ingat Mbak. Jadi kemarin itu saya waktu presentasi untuk PPL 3 kan saya memakai model cooperative learning. Nah, di situ juga saya baca-baca itu memang kelompoknya sebaiknya tuh beda-beda tugas. Nah, ketika anak-anak itu beda tugas, mereka saling masuk ke kelompok lain. Di situ saling bertukar informasi, baru mereka akan kembali ke kelompok asal. Mungkin seperti ini ya. Jadi kooperatif yang model tipe jigsaw seperti ini. Ya, jadi ingat saya malahan. Betul. Jadi A ya Mbak, Bu, Iya, Bu. Pak, Seperti itu yang saya ketahui. ahli kembali ke asal, kemudian kuis dan pemberian. mana Bu Kurniasih kayaknya mau bicara. Oh, Jeh, monggo Bu. Oh kok ora sibuk. Bu Kurni. Atau mungkin Bu Dewi mau menyampaikan sesuatu, Mbak Dewi? Oh enggak. Semoga nggak tidur ya. Iya. Nomor 10. Berbagai macam media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Berikut merupakan faktor utama dalam memilih media pembelajaran kecuali. Jelas ini. Kecanggihan media yang digunakan bukan menjadi faktor utama. Secanggih apapun media, kalau penggunanya tidak bisa menggunakan, juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi faktor utamanya adalah ketersediaan sumber setempat, kemudian karakteristik siswa juga harus kita perhatikan, kemudian media yang dimanfaatkan. 11. Dalam perkembangannya, penyusunan RPP abad 21 harus meningkatkan beberapa hal, yaitu jelas ini ya, PPK, literasi, keterampilan abad 21, dan ini teman-teman sudah memasukkan semua ya di RPP-nya? Sudah. Jadi sudah di luar kepala gitu nggih susunannya? Nyesel-nyesel kayak ini semua gitu loh. Jadi RPP yang bagus itu kan ininya harus masuk semua gitu. Sudah. Selanjutnya 12. Tindakan perubahan yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengejar HOTS adalah yang paling tepat adalah yang menggunakan strategi mengajar dengan menggunakan pendekatan saintifik. Ini kata kuncinya. Saintifik tadi yang M tadi ya. 13. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. Apa ini? Yang benar adalah inquiry. Ada kata kuncinya apa? Mendorong siswa untuk menyelidiki. Betul. Oke. Tinggal 6 lagi. 6 seperti ini. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif yaitu tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. Jadi bukan yang ini ya teman-teman, bukan tuntutan kita karena kita dituntut profesional ya, tapi yang keterampilan abad 21 setiap lulusan siswa. Semoga kita masuk yang profesional tapi. 15. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola, kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas strategi pembelajaran yang tepat, yaitu discovery. Kata kuncinya yang mana, teman-teman? Kata kuncinya itu pembuktian. Betul, betul. Mbak Yasina nggak ngantuk ini, bener terus jawabnya. Berarti nggak jadi tidur toh Mbak? Aku
nggak ngantuk, tapi Ya syukurlah, saya kira ini semua ngantuk lah jam 1 ya. Nah Pak Irfan tadi kan pada semangat ya karena matematika juga. Siap. Saking fokusnya Bu, saking fokusnya tuh semangat lo nggak bisa pedagogi, lengan rokoknya kenangan gitu. Oh iya. Siap, maaf kalau banyak guyonnya. Lanjut ya. 16. Guru dituntut memahami karakteristik peserta didiknya dalam mengajar agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari kompetensi pedagogik. Di sini ada ininya ya teman-teman. Ada kata kunci. Setiap soal apapun itu pasti ada kata kuncinya. Apalagi kalau pedagogik memang bukan rumus atau bukan penghitungan ya, tapi ada kata-kata kunci yang kita bisa cari tahu setelah membaca, atau kita bisa cari tahu dengan menghafalkan, atau apa yang kita lakukan di ingat-ingat. Nah, apa yang kita lakukan di kelas itu sebenarnya sudah menjawab semua, karena pedagogik ya ilmunya itu saja. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah memahami karakteristik peserta didik dalam mengajar. Ya, memahami karakteristik. Ini adalah kompetensi pedagogiknya. Karena masing-masing siswa itu jelas mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan semuanya, sekelas nggak bisa. 17. Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran daring dapat menggunakan sebuah aplikasi yang di dalamnya masih terdapat perangkat lain yang dapat diakses melalui internet secara gratis untuk memprogram belajar online sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana yang mendukung yang ada di sekolah, yaitu aplikasi e-learning. Karena di sini adalah masih terdapat ini ya, kata kuncinya adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya masih terdapat perangkat lain. Berarti e-learning itu sebagai induknya. Baru di dalamnya mungkin ada apa saja? Aplikasi-aplikasi apa saja? Banyak. Jadi ini induknya dari semua pembelajaran aplikasi yang memakai teknologi itu, induknya ada di e-learning tadi. Oke. 18. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta, yaitu C6, yang tepat adalah. Nah, di sini sebenarnya teman-teman ada kata kunci di jawabannya. C6 itu kan mencipta ya. Jadi KKO-nya kalau teman-teman sering membuka itu pasti secara otomatis langsung bisa mengelompokkan, mengenerasikan, mengelompokkan itu C berapa, menyebutkan C berapa, menjelaskan C berapa. Meskipun itu sebenarnya juga bisa dianalisa dengan satu kalimat, sama-sama menjelaskan, tapi kalimat berikutnya itu mengandung unsur yang lebih sulit, itu bisa masuk C4. Tidak C2. Nah, kalau di sini jelas kata kuncinya di sini membuat produk. Ini termasuk mencipta, C6. 19. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut authentic assessment. Authentic. Ini mungkin pernah penilaian otentik, sering kita dengarkan penilaian otentik itu yang seperti apa. Nah, ini yang penilaian yang keseluruhan ya. Jadi mulai dari karyanya, tugasnya, kemudian kemampuan dalam prosesnya, kemudian sampai ke final test atau tes terakhir itu namanya penilaian otentik. Terakhir, perkembangan kemampuan berpikir, mengingat, memahami, sampai dengan menerapkan cenderung berbentuk pengetahuan faktual, konseptual, dan bentuk prosedural yang merupakan keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS. Berbeda dengan soal HOT, soal tersebut menuntut kemampuan apa? Kemampuan HOT, berarti itu kan yang memahami itu berarti kan enggak, berarti yang ada kata memahaminya itu berarti kan yang lots ya. Itu
tinggal pilihan B dan C ya, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Mm-mm. Karena Mm-mm. menerapkan itu kan Ciri kayaknya 6. bukan hoji kayaknya jadi yang lebih Gimana Mbak? itu kan kalau memahami itu kan berarti bukan termasuk hot, jadi yang Iya, A dan B betul. itu kan bukan berarti. Ya, jadi tinggal yang B sama D. Ya. Ini penerapan di C4, C5, C6 ya, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Kalau siswa itu, kalau saya C6 itu sudah apa ya, sudah sangat maksimal gitu. Saya seringnya indikatornya pakai yang C45 karena mengoptimalkan di C6 itu kemampuan saya juga masih meraba-raba. Jadi, tapi kalau teman-teman saya mungkin sudah sudah pernah membuat yang untuk indikator C6. Ya saya juga perlu banyak belajar. Oke.